memiliki simulated shifting. Jadi dia seolah-olah kayak punya transmisi gitu ya, dengan 7 percepatan. Nah, fungsinya buat di situ. Jadi kalau kita pakai mode boost, rasanya lebih natural lagi, kayak bawa mobil yang memiliki sebuah transmisi. Unik banget. Jadi dia nggak plastik biasa, melainkan ini adalah sebuah plastik daur ulang. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini di sebelah gue ada sebuah EV terbaru dari Honda. Ini adalah Honda Super One, sebuah EV yang memiliki dimensi yang compact tapi fun to drive dan powerful, nggak harus berdimensi besar. Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go! Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir Kanan. Oke Sobat Setir, sebelum gue ngebahas mengenai mobilnya, gue mau bahas mengenai ceritanya dulu. Jadi mobil ini memang di-develop di awal itu tujuannya bukan untuk membuat sebuah mobil listrik yang berdimensi compact atau berdimensi kecil gitu. Melainkan membuat sebuah mobil yang memiliki rasa yang dimana selalu dijaga dan di-preserve oleh Honda dari mobil zaman dulu hingga sekarang, yaitu fun to drive-nya dan tentunya bikin driver tuh happy dan bahagia gitu. Nah, goals utamanya tuh itu dulu. Bentuknya kebetulan di mobil yang compact seperti ini juga tetap bisa diaplikasikan seperti itu Sobat Setir. Nah, Honda Super One ini itu menarik banget karena dia memiliki desain yang compact namun klaimnya itu fun to drive. Tapi pada video kali ini kita belum cobain bawa, kita ngebahas dulu mengenai mobilnya. Nah, kalau kita lihat nih, secara desain mobil ini tuh seperti menggabungkan antara digital dan analog Sobat Setir. Kayak penggunaan lampu yang bulat-bulat seperti ini tuh bener-bener menjadi ciri khasnya Honda gitu ya. Walaupun memang tidak menarik inspirasi dari kendaraan yang terdahulunya, tapi mengambil rasa dari kendaraan yang dulu dibawa ke mobil yang jauh lebih modern seperti ini. Menurut gue, mobil ini desainnya cakep banget. Lampunya bulat-bulat seperti ini, full LED semua, pastinya terang, dan juga di bagian grill ini menggunakan bahan yang unik banget. Jadi dia nggak plastik biasa, melainkan ini adalah sebuah plastik daur ulang yang membuat dia tuh memiliki corak-corak yang gemes kayak gini. Jadi dia nggak full black, dia ada kayak spot-spot putih seperti ini yang membuat kesannya mobil ini tuh playful banget dan ya seru banget, asik banget gitu. Nice banget. Serta di sini juga ada airbag ventilasi udara seperti ini yang bukan hanya sekedar gimmick aja, melainkan memiliki fungsi untuk meningkatkan performa dari si Honda Super One ini. Menarik banget. Sekarang kita geser ke bagian samping. Yuk, bergeser ke samping, kelihatan bahwa mobil ini tuh dimensinya nggak begitu besar Sobat Setir. Tinggi gue di 170 cm. Tentunya gue lebih tinggi dari mobilnya. Sebenarnya kalau kita lihat langsung nih, dengan mata langsung seperti ini ya, mobil ini tuh memiliki vibes dan dimensi-dimensi yang kurang lebih mirip dengan kei-car ala Jepang Sobat Setir. Tapi di Honda Super One ini berbeda cerita, karena dia memang sedikit lebih lebar. Dapat dilihat dari si blister fendernya, alias fender yang lebih menggembung. Fender yang lebih menggembung ini juga track ban yang lebih melebar, yang membuat mobil ini memiliki performa yang lebih baik lagi Sobat Setir. Nah, di bagian samping ini kelihatan banget warnanya tuh cakep banget. Ini adalah Boost Violet Pearl yang memberikan kesan balik lagi playful, cheerful juga gitu, dan nyeleneh tapi asik gitu. Beda sama warna-warna yang konvensional gitu ya. Menurut gue ini bagus banget, apalagi kalau kalian lihat langsung nanti. Nice banget. Nah, si blister fender tadi ini juga nyambung ke bagian side skirtnya. Jadi kesan sportinya itu nggak hanya setengah-setengah gitu, full gitu ke belakang. Tetap juga dengan airbag yang beneran fungsional Sobat Setir. Kalau kita ngebahas velgnya, menurut gue mobil ini fitmentnya sih udah pas ya. Tapi mungkin kalau yang gila-gila fitment akan ngerasa kayaknya kalau bisa keluar lagi dikit lebih bagus gitu. Tapi itu selera masing-masing aja. Seenggaknya kita sama-sama setuju bahwa mobil ini memiliki desain velg tuh yang cakep banget. Dia nggak berlebihan desainnya. Menurut gue Jepang banget, mengingatkan kita terhadap desain-desain velg klasiknya Jepang gitu ya. Dia palangnya ada 1, 2, 3, 4 gitu. 4 palang gini. Perpaduan warna antara hitam dan warna silver di bagian lipsnya sini. Wah, manis banget jujur. Dipadukan dengan ban Yokohama berukuran 185, 55, ring 15. Jadi emang nggak terlalu besar ukurannya, tapi menurut gua pas banget. Dan setupnya tuh dia meaty gitu ya, jadi kelihatannya cakep banget Sobat Setir. Oke, sekarang kita geser ke bagian belakang. Yuk, bergeser ke bagian belakang, ini juga nggak kalah manis Sobat Setir. Dia tuh kelihatan proporsinya
bagian bumpernya tuh kelihatan lebih besar gitu ya. Jadi dia kelihatan mantep, montok, padet gitu. Lampunya dia juga desainnya unik seperti ini. Tuh dengan LED-LED yang banyak di bagian dalam gitu ya. Kemudian dia memiliki kaca yang ukurannya lumayan besar. Sebenarnya kacanya ukurannya segini ya. Tapi di sini juga dia dikasih kayak plastik berwarna hitam yang seolah-olah seperti menyambung dengan desain dari kacanya gitu. Cakep, gue suka nih desain-desain Honda yang seperti ini. Kemudian dia juga sudah tidak menggunakan logo Honda lagi di bagian belakang, melainkan pakai ejaan Honda seperti ini. Dan kayak yang tadi gue udah bilang, bagian bumpernya dia tuh lebih padat gitu ya. Jadi dia kelihatan stabil gitu. Dan di bagian bumper belakang juga dia desainnya cukup sporty. Kalau kelihatan kayak gini, pasti kan kalian mikirnya bagasinya kebukanya segini kan? Tapi enggak sobat setir. Bagasinya kebuka sampai bawah. Dan kelebihannya adalah dia memiliki deck yang lebih rendah. Jadi kalau mau bawa barang, ngangkatnya tuh tentunya lebih mudah lagi gitu. Di bawah pun ada penyimpanan tambahan dan ada subwoofer dari Bose. Cukup luas buat belanja-belanja bulanan gitu ya. Masih make sense banget. Oke, kalau gitu sekarang kita ngebahas mengenai tenaganya. Yuk. Nah, di balik kap mesin ini terdapat banyak sekali komponen pendukung serta komponen motor listrik yang dimana membuat mobil ini menjadi fun to drive sobat setir. Jadi mobil ini itu memiliki sebuah motor listrik berada di bagian depan, memberikan rasa berkendara ala Honda yang kebanyakan menggunakan layout front wheel drive. Dan motor listrik ini menghasilkan tenaga sebesar 47 kW di mode Eco dan mode Sport. Tapi berbeda cerita di mode Boost. Karena di mode Boost dia menghasilkan tenaga sebesar 70 kW. Jadi mode Boost ini seolah-olah seperti mode yang membuat kita lebih playful lagi gitu ya, lebih seru lagi nyetirnya gitu, karena memang secara tenaga juga jauh lebih besar sobat setir, di 70 kW seperti itu. Nah, mobil ini memiliki charging port yang berada di bagian depan. Nah, dia berada di bagian sini. Dia juga sudah support AC dan DC charging juga. Namun Honda Indonesia belum memberikan angka spesifiknya mengenai besarnya dari baterai Honda Super One ini. Tapi seenggaknya kita tahu bahwa mobil ini dapat melakukan regular charging 4,5 jam atau sekitar 6 kW dan fast charging itu di 30 menit hingga 80% di 50 kW gitu. Jadi ya kalau dari spesifikasinya memang kayaknya sih nggak begitu besar gitu ya, daya yang masuk juga nggak begitu besar. Tapi ingat, mobil ini memiliki tujuan untuk fun to drive, bukan jauh-jauhan range atau besar-besaran baterai sobat setir. Nah, sekarang kita intip bagian interiornya. Yuk. Nah, bergeser ke bagian dalam, sebelum gue duduk di kursinya, gue ngerasa by mata nih ya, mobil ini tuh memiliki jok di row kedua yang simple banget. Coba deh kalian perhatiin, bener-bener sini rata nih, ada lekukan sedikit ya. Di sini juga hampir rata, ada lekukan sedikit gitu. Kemudian di bagian depan dia memiliki jok yang berwarna putih, ada warna abu dan warna biru. Sedangkan di belakang, ini bener-bener kayak jok basic yang seolah-olah seperti tidak ada jok. Tapi ketika kita dudukin, ternyata ini tuh masih cukup proper sobat setir. Naikin headrest, duduk seperti ini, masih cukup proper kok. Dan dia juga bisa direbahin lagi, tuh. Nah, dengan posisi seperti ini, harus gue akui, ini cukup nyaman sobat setir. Lebih nyaman dari kelihatannya gitu ya. Di depan ini posisi berkendara gue, tinggi gue di 170 cm. Gue mendapatkan legroom sekitar ya 8 jari. Dengan headroom yang hampir habis kalau posisi full jok recline ke belakang gitu. Wow, ada satu kekurangan menurut gue, yaitu joknya terlalu rendah, jadi dia memiliki penyangga paha yang kurang optimal. Nih paha gue nggak tersangga, dan sayangnya kita juga nggak bisa masukin kaki ke bagian bawah dari jok driver. Jadi posisi paling nyaman untuk duduk di belakang ini adalah dengan posisi ngangkang seperti ini gitu. Tapi ya oke lah. Kayaknya mobil ini memang fokusnya bukan untuk penumpang belakang, tapi lebih ke penumpang di bagian depan. Seenggaknya di bagian belakang kita dapat 2 headrest dengan seat belt juga 3 titik sebanyak 2 untuk 2 penumpang. Dan yang paling penting, di sini dia juga sudah support ISOFIX. Jadi kalau kita punya mobil ini dan kita kebetulan punya baby juga, buat masang baby seatnya di sini tentunya lebih aman lagi. Seperti itu. Dan juga kalau kita membawa barang yang lebih tinggi dimensinya, tenang aja, it's a Honda. Dia punya fitur untuk melipat si joknya sobat setir. Jadi kita kalau let's say misalkan membawa pot bunga gitu ya,
kita bisa taruh di sini, dia bisa lebih tinggi seperti itu. Atau mungkin karena kalian ngerasa jok belakang tuh basic banget, gue mau lipat aja deh, mau gue kasih storage yang lebih luas di sini gitu ya, ya bisa, tinggal dilipat aja sobat setir, beres. It's a Honda thing, menarik. Nah, sekarang kita bergeser ke bagian depan, ke menu utamanya. Yuk. Nah, bergeser ke depan, ini semua langsung beda ceritanya sobat setir. Di sini terasa lebih hidup. Bisa dilihat dari bagian joknya, dia tuh memiliki jok yang tadi gue bilang ada 3 warna. Ada warna putih, warna abu, dan warna biru. Dan dia juga bahannya beda-beda. Untuk yang warna putih ini dia kayak leather gitu bahannya. Untuk yang abu-abu ini kayak suede. Dan yang biru dia kayak jaring-jaring seperti ini. Jadi ada teksturnya sobat setir. Didudukinnya juga jujur nyaman banget sih. Ini cukup meluk baik di bagian badan kita maupun di bagian paha kita. Gua dengan berat badan sekitar 90 kg ngerasa di sini ngepas banget. Andaikan kalian berkendara memiliki berat badan yang lebih besar, gua rasa di sini akan jadi sedikit lebih sempit gitu. Tapi ya nggak tahu, nanti kalian cobain aja. Untuk bagian dashboardnya sendiri, dia juga desainnya simple banget, nggak yang gimana-gimana, namun tetap kelihatan mewah dan kelihatan canggih ala Honda gitu ya. Menurut gue ini desainnya menarik banget gitu, Jepang banget lah vibes-nya. Dia ada level atasnya seperti ini, kemudian dia ada penyimpanan terbuka di sini. Di sini juga ada untuk ambient lighting juga, dan ini menggunakan bahan plastik yang berbeda. Jadi dia kayak bioplastik gitu ya. Dia adalah plastik yang dari bahan nabati seperti itu. Jadi bukan plastik biasa sobat setir. Untuk head unitnya sendiri, ini udah standarnya head unit Honda yang CVO dari Jepang. Dia juga udah komplit, sudah support Apple CarPlay, Android Auto, sudah support Google juga, makanya dia ada Google Assistant, ada Play Store juga di bagian head unitnya gitu. Untuk pengaturan AC, dia desainnya simple aja, mengingatkan kita terhadap mobil-mobil Honda yang zaman dulu. Jadi memang filosofisnya kan tadi gue bilang, dia menggabungkan antara digital dan analog. Jadi tetap ada button seperti ini, tetap ada puter-puteran seperti ini gitu ya. Untuk shifternya, dia udah shifternya Honda yang sama seperti yang digunakan di Honda-Honda yang sudah electrified sobat setir. Kayak di Stepwagon juga kan udah seperti ini gitu. Nah, untuk rem tangannya, dia tuh berada di bagian sini sobat setir, serta brake hold-nya juga ada. Nah, sekarang gue mau ngebahas mengenai driving mode-nya. Jadi dia tuh memiliki driving mode ada beberapa. Ada Sport, Normal, ada City, dan ada Icon, tentunya dengan fungsinya yang berbeda-beda sobat setir gitu. Menarik ya, dia kayak ada 3 gauge gitu sobat setir di bagian instrumen clusternya yang fungsinya berbeda-beda nih. Kita bahas dulu di mode yang Sport dan Normal. Nah, di mode Sport dan Normal, dia itu jadi kayak KW meter gitu, meter dari tenaga yang akan keluar ketika kita injak pedal gas. Tapi kayak tadi gue bilang, ada satu mode yang spesial, yaitu Boost, yang dimana untuk merubah ke mode Boost itu ada di bagian steering wheel sobat setir. Jadi tinggal pencet aja Boost, dan ambience-nya langsung berubah semuanya, baik di instrumen cluster maupun di ambient light-nya, jadi keungu-unguan, lebih fun to drive. Dan di bagian tengah itu ada tulisannya jadi RPM, udah bukan kW meter lagi. Kenapa? Karena mobil ini memiliki simulated shifting, jadi dia seolah-olah kayak punya transmisi gitu ya, dengan 7 percepatan. Nah, fungsinya buat di situ. Jadi kalau kita pakai mode Boost, rasanya lebih natural lagi, kayak bawa mobil yang memiliki sebuah transmisi seperti itu. Keren banget kan? Dan kalau kita lihat di bagian instrumen clusternya, dia tuh menampilkan informasi yang simple aja, tapi semua informasi keluar di sini sobat setir. Jadi dia nggak banyak gimmick, nggak banyak desain yang gimana-gimana. Kalau gua ngomong Jepang banget, mungkin terdengar selalu terulang-ulang, tapi kalian pasti paham lah maksudnya Jepang banget tuh gimana gitu. Dan ya, yang terakhir adalah steering wheel-nya. Steering wheel-nya desain khas Honda, tapi bedanya dia 2 palang aja kayak gini. Dan entah kenapa menurut gue, untuk mobil ini rasanya setirnya tuh ada kegedean gitu ya. Anda bisa di shrink down lagi, mungkin akan lebih pas dengan desain interior dari Honda Super One, seperti itu. Nice, menarik banget. Nah, sekian review dari Honda Super One. Gimana nih menurut sobat setir? Kira-kira mobil ini cocok nggak sih untuk masyarakat Indonesia? Atau kira-kira nih menurut sobat setir, ini akan dijual dengan harga berapa? Karena pada saat video ini dibuat, kami belum ada harga resminya. Namun, nanti ketika sudah ada harga resminya, akan kami update di kolom deskripsi di bawah sobat setir. Oke, kalau gitu jangan lupa untuk klik like, komen dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Untuk kalian yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau cari berita terkini mengenai dunia otomotif, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan.